Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ardika, NIM 2020143639, kelas 1Q, jurusan PGSD, Universitas PGRI Palembang. Di sini, saya akan membahas materi tentang integritas dan kejujuran di tengah korupsi yang merajalela. Dalam gelombang demokratis, kian meningkat pula tuntutan-tuntutan dari masing-masing warga negara untuk terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, integritas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas dari pemerintahan dan kepejabat publik. Pada masalah kali ini, Indonesia masih terjerumus pada masalah yang sama, yaitu korupsi. Kita akan melihat cuplikan beritanya sebagai berikut. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjelat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Mantril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Ya, tentu saja karena konstruksinya adalah ada pemberian hadiah atau janji dari pihak swasta kepada sang menteri, maka ini tentu memenuhi unsur tindak pidana suap yang ada di pasal 12, 11, atau pasal 5 itu. Sehingga untuk sementara menurut saya memang pasal suap adalah pasal yang paling logis untuk dituduhkan kepada pelaku-pelaku ini. Tetapi menurut saya, khusus untuk mereka yang nanti menjadi penyedia di dalam proyek ini, kalau memang terbukti mereka merugikan negara, melaksanakan proyek ini dengan cara merugikan negara yang pada ujungnya merugikan masyarakat, maka justru menurut saya kepada vendor dan kepada penyedia inilah pasal-pasal kerugian negara itu bisa saja diterapkan begitu ya. Untuk sementara untuk si menteri masih pasal suap. Namun, hal berbeda diutarakan oleh pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi. Yanti menilai ada kerugian negara dalam kasus ini. Nah, kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukuman maksimal bagi pelaku korupsi diharapkan bisa menjadi efek jera. Publik pun masih menanti hukuman apa yang pantas diberi bagi mereka yang berani korupsi di tengah kesulitan dan kesusahan rakyat di masa pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas para korupsi. Korupsi seolah menjadi budaya yang telah mendarah daging di negara Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk memberantas para koruptor. Namun bak belut, para koruptor selalu tahu celah untuk korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkannya dukungan dari semua pihak dalam memberantas korupsi,
hingga menurunkan angka korupsi di Indonesia. Berikut merupakan opini dari saya dalam memberantas atau menurunkan angka korupsi, yaitu: yang pertama, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas, masalah, dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara, meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Misalnya, dengan melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus, berkontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Bahkan dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat global dan lokal, yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri, sehingga sangat disarankan untuk masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan ikut terlibat dengan cara yang bijaksana. Dan yang terakhir, dengan cara menghukum para koruptor dengan hukuman yang tegas. Menurut saya, koruptor harus dihukum dengan seberat-beratnya, karena pada dasarnya, hukuman tersebut dapat membuat para koruptor jera, seperti hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Hal tersebut dapat membuat Indonesia menjadi bebas dari korupsi. Jadi, korupsi adalah suatu tindakan pidana yang dapat memperkaya diri, secara langsung dapat merugikan perekonomian negara. Menurut saya pribadi, cara untuk mengatasi korupsi adalah dimulai dari sejak dini, yaitu dengan diri kita sendiri. Dalam mengatasi korupsi, kita harus melakukan tindakan dari mulai hal-hal yang kecil. Itu tadi merupakan materi dari saya mengenai korupsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.